Saya ingin menjelaskan tentang kategori mati suri yang pernah saya alami sendiri. Iya. Jadi saya pernah mengalami mati dan mendekati proses sakratul maut. Jadi saya mengalaminya pada saat itu di usia 17 atau 18 tahun. Iya. Nah, pada saat itu saya berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba saya mendengar suara yang mengatakan bahwa nyawa kamu malam ini mau diambil. Seperti itu. Nah, secara psikologi saya terganggu. Ya, jantung saya deg-degan, keringat dingin. Jadi serba bingung. Nah, ini bener nggak sih kan gitu. Nah, pada saat itulah tiba-tiba tanda-tanda sakaratul maut datang pada diri saya. Nah, tanda-tandanya apa? Nah, yang pertama tanda sakaratul maut itu tubuh kita terkunci. Nah, jadi tubuh kita ini terkunci, tidak dapat bergerak, lemes. Ya. Kedua, kita punya lidah nempel ke langit-langit mulut. Nah, lidah kita nempel ke langit-langit mulut, sehingga kalau untuk berkata pun kita tidak jelas. Lalu selanjutnya telinga kita jadi budek, ya seperti ada yang nutup di telinga kita. Nah, ada suara berdenging tiba-tiba tertutup. Lalu berikutnya mata kita melek, tapi seperti gelap, tidak bisa melihat. Seperti itu. Lalu hidung kita ini mengeluarkan hawa dingin. Jadi katup hidungnya seperti tertutup dan mengeluarkan hawa dingin. Nah, kategori ini dikatakan sebagai tanda-tanda sakaratul maut. Nah, proses antara lidah nempel ke langit-langit dan telinga budak setiap orang beda-beda. Ada yang sepersekian detik, ada yang nunggu 5 menit, ada yang nunggu 10 menit, tergantung ya. Tergantung. Jadi tidak sama. Jadi pada saat kejadian itu saya langsung mengalami proses sakaratul maut dengan cara seperti itu. Tanda-tandanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba merasakan hal-hal yang tak lazim, tanda-tanda itu datang pada diri teman-teman, tiba-tiba telinga budek, lidah itu nempel ke langit-langit mulut, ngomong jadi nggak lancar, ya lalu tiba-tiba matanya melihat tapi tidak bisa melek, tapi tidak bisa melihat cahaya, kemudian tubuhnya lemas. Nah itu siap-siap tuh tanda-tanda sakaratul maut. Iya. Memang tanda-tandanya seperti itu. Tanda sakaratul maut ketika indera kehidupan kita sudah tidak berfungsi. Ketika semua sudah tertutup, nah disitulah tanda-tanda sakaratul maut. Lalu proses dicabut nyawanya dari mana? Dari jempol kaki naik ke atas. Jadi semua orang prosesi dicabut nyawanya dari jempol kaki naik ke atas. Siapapun dia, orang kalau mau mati itu prosesi dicabut nyawanya dari jempol kaki naik ke atas. Gitu. Jadi tidak usah heran kalau kita melihat orang sakaratul maut, kadang kakinya dingin duluan, nah, badannya masih hangat, berarti nyawanya itu sudah keluar dari kaki. Nah, namun sebelum proses itu terjadi pada diri saya disuruh membaca surat Al-Ikhlas. Iya, jadi ada suara dalam hati saya untuk membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ketika saya membaca surat Al-Ikhlas itu, ya nyawa saya naik ke atas, keluar. Ya, yang sakit itu sampai di tenggorokan. Setelah sampai tenggorokan, seperti tercekik, setelah itu saya keluar. Nah, apa yang saya lihat pada saat itu? Nah, ini saya tidak mau ceritakan, karena itu bagian dari rahasia. Ya, tapi ada ibroh pelajaran dari apa yang saya alami selama ini. Jadi kenapa kita suruh membaca surat Al-Ikhlas? Karena dari kecil pun saya sudah dianjurkan oleh guru-guru agama, para ustaz, para kiai, perbanyak baca surat Al-Ikhlas ya sebelum tidur. Nah, gitu. Tapi mereka tidak menjelaskan makna dan faedah dari surat Al-Ikhlas tersebut. Nah, setelah saya mengalami mati suri baru saya tahu ternyata surat Al-Ikhlas itu mempermudah kita menghadapi sakaratul maut. Karena saya pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah mengatakan perbanyak baca surat Al-Ikhlas agar mudah menghadapi sakaratul maut. Nah, seperti itu. Kita memperbanyak surat Al-Ikhlas. Hakikatnya apa ya? Hakikatnya ya kita harus ikhlas meninggalkan duniawi ini. Ya, kalau kita tidak ikhlas meninggalkan duniawi ini, terus terang hidup kita akan sengsara di sana. Kita akan terus terikat pada kehidupan duniawi dan terus ada di duniawi. Iya, di dunia ini kita hidup, di dunia ini kita mati, dan di dunia ini kita akan dibangkitkan dan nggak kemana-mana, di situ saja. Nah, ini salah satu
pelajaran bahwa hidup ini kita harus ikhlas meninggalkan kehidupan duniawi ini. Dalam waktu kapanpun, sampai mati pun kita harus ikhlas meninggalkan semua yang kita miliki. Iya, harta benda, jabatan, keluarga, kekayaan, kendaraan yang mewah itu harus kita tinggalkan. Iya, tapi sulit memang. Iya, tapi itulah harus kita lakukan pada saat jiwa kita memang sudah keluar dari badan kita. Karena yang punya jiwa kita adalah Tuhan. Ya, kita hanya di titik itu, dan kita akan kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Dengarkan ya, nanti saya cerita lagi. Terima kasih.